Baik, ini sedikit opening dari saya ya teman-teman sekalian. So, talking about TOEFL or test of English as a foreign language itu ditujukan untuk kita yang memang ingin melanjutkan atau mengecek atau memeriksa atau melihat kualitas bahasa Inggris kita sebagai orang asing begitu. Mungkin treatmentnya sama seperti BIPA ya, BIPA bagi orang asing begitu. Jadi mereka melihatnya seperti itu. Cuma memang TOEFL ini kalau menurut saya dari tahun ke tahun tema atau formatnya hampir sama, walaupun dari perkembangan dari awal TOEFL itu kan ada PBT pasti paper based yang sampai sekarang masih dipakai, kemudian berkembang menjadi CBT computer based test. Nah, computer based test ini mungkin somehow tidak terlalu populer, langsung pindah ke IBT internet based test. Namun sebenarnya yang PBT itu format ini masih digunakan sampai sekarang sebenarnya untuk tes-tes yang diberikan. Salah satu tes yang diikuti itu di Ujicom ya, di Ujicom penerjemah. Walaupun tidak 100% formatnya adalah tes TOEFL, tapi tes kemampuan berbahasa asingnya, khususnya yang bahasa Inggris, itu memang formatnya TOEFL. Nah, dan itu tidak semua seksi sih yang diambil. Jadi hanya sebatas speaking dan juga reading. Kebetulan cukup tahu karena saya dan beberapa rekan saya di Badan Bahasa baru saja mengikuti uji kom dan relatif itu hampir semuanya formatnya TOEFL begitu. Jadi kita mulai di sesi yang pertama ini. Lanjut Nita. Ya, ini perlu. Baik. Eh, saya mengenyam pendidikan S2 saya memang di linguistics, teman-teman, di Belanda, di Radboud University. Nah, saya beruntung itu mengenyam pendidikan sedikit singkat ya, tapi lumayan lah untuk di bidang translation sama interpreting, penerjemah dan penjuru bahasan itu 2 kali, alhamdulillah. Yang pertama itu kerja sama Sekretariat Kabinet waktu itu, atau Setnek sekarang, bekerja sama dengan Monash University di Melbourne. Selama kurang lebih 2 bulan, kita belajar penerjemah dan penjuru bahasan, dan yang membanggakan juga nih, karena saya dan rekan-rekan diminta untuk ikut pelatihan di Sydney, menguntungkan sekali untuk belajar lagi-lagi penjuru bahasaan simultan khusus di Macquarie University di Sydney. Jadi sedikit punya pengalaman pembelajaran yang lumayan agak menguntungkan lagi-lagi bagi saya dan juga beberapa rekan yang lain. Lanjut Nita. Jadi selamat bergabung, welcome aboard. Like I said to you, if you want to focus, I believe that somehow you need practices. If you practice a lot, if you review or if you do tasks or the questions, you try to answer the questions, that will be the easiest way for you to improve your quality of English, especially in TOEFL. That's actually what I'm doing so far. You have to do the tasks, you have to work on it, you understand, and later on when you follow the test, and they're going to have the same format of the questions. They just change the questions, of course, but they will have exactly the same format. So it's not going to be so difficult for us. Tapi yang tentu kita perlu pastikan kita harus punya jam terbang untuk praktik. Ya, jadi kita meningkatkan TOEFL score tentu saja, kemudian menghadapi kalau ada tes, walaupun bukan tes TOEFL, tapi juga tes kompetensi bahasa asing, khususnya yang kayaknya di sini banyak yang penerjemah ya, fungsional penerjemah, itu kemampuan TOEFL itu menjadi sesuatu yang sangat penting juga. Dan kalau yang sudah gacor di UKBI, sebenarnya tidak akan terlalu sulit sih, karena kalau saya perhatikan ketika saya mengerjakan TOEFL dan UKBI itu menguntungkan saya. Jadi ketika saya mengikuti tes UKBI, TOEFL itu membantu saya dan begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, komitmen yang diperlukan teman-teman komitmen. Kalau saya itu kita akan menggunakan satu buku sama dan teman-teman pasti sudah tahu bukunya. Um, Buku itu saya lahap, jangan setengah-setengah. Jadi ketika kita berbicara tentang seksi structure nih, ada 60 skill. Ke 60-60-nya memang benar-benar harus dipelajari, kemudian latihannya kita kerjakan, insya Allah bisa.
TOEFL karena dia tidak akan lari. Nah, itu enaknya, tidak akan lari dari format apa namanya pertanyaan di luar itu. Pasti structure test semuanya di 60 skill itulah yang diganti-ganti soalnya. Begitu. Kemudian untuk durasi dan sistem pembelajaran, kita santai saja seperti ini. I don't mind if you interrupt me, karena saya nggak mungkin tidak menyediakan satu sesi tanya jawab khusus ya. Jadi nggak apa-apa bang, atau permisi Pak Bang mau nanya atau apa tuh boleh. Silakan apa raise your hands atau komen saja nggak apa-apa. Dan tentu saja kita punya target yang ingin dicapai, nilai TOEFL score kita gitu. Skor saya berapa ya? Terakhir saya di 630 teman-teman. Dan biasanya kalau sudah terbiasa bolak-balik nilainya ya pasti di dekat-dekat itu saja. Paling kalau misalnya agak nggak fokus gitu di 627 gitu pernah juga. Tapi sudah berada di kisaran itu dan rata-rata tidak akan terlalu jauh gitu. Makanya saya cukup yakin dengan buku yang digunakan ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan target yang sudah ingin kita capai. Begitu ya. Kemudian fokus pada strategi. Nah ini, so the thing that you need to understand is that if you focus on the strategy, if you know, for example, skill one is talking about this, gitu. Kemudian nanti aplikasi ke soalnya pasti tentang skill itu. Nah, kalau kita udah paham, when you look at the question, you read it through, you can answer the question, I believe. Kayak, I don't know, 99% pasti bisa jawab gitu. Kita langsung masuk structure aja ya, teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, lebih mudah gitu. Apa namanya untuk membahasnya. Dan mudah-mudahan itu tadi saya di sini berasumsi kita semua sama. I know some of you have been ahead, mungkin beberapa juga baru mulai melihat benar gitu ya. Tidak apa-apa, kita sama-sama saja kita lihat seperti apa Longman ini menyajikan TOEFL-nya. Monggo Nit. Sorry if it is a little bit all over the place, guys. I'm really in the middle of something. Luckily, I can still have a very good place untuk mulai hari ini di luar dugaan. Oke, terima kasih Nita. Kita akan ketemu soal seperti ini di structure, ya. Pasti multiple choice semuanya. Nita, kita langsung ke penjelasan bisa nggak nih? Oke, sorry. Langsung aja ya. Ini aja dulu. Kita lihat di sini kita punya ada soal a camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Cara melihatnya gampang, teman-teman. Kita lihat sama dengan bahasa Indonesia. Kita butuh subjek, kita butuh verb kalau dalam bahasa Inggris. Sama, kita butuh saya di sini familiar dengan kata verb, bukan predicate. Nah, kita pastikan kalimat itu subjeknya ada, verbnya ada. Dan subjek sama verbnya itu sesuai, tidak apa namanya kurang ataupun tidak pas begitu ya. Langsung kita bisa tahu jawabannya. Kalau kita lihat di sini a camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Kalau kita lihat B, jelas nggak masuk akal karena ada it itu juga termasuk subjek ya. Subjek itu kan terbentuk dari noun atau pronoun, kata ganti. I, you, we, they, she, he, it itu termasuk subjek. Nggak mungkin a camel sama it itu double subjek. Oke. Nah, kalau kita ambil a camel, a large ring of 30 gallons, pasti masalahnya adalah kalimat itu tidak ada verb. Ya toh? Kalau kemudian kita ambil D, a camel with a drink of 30 gallons of water in 10 minutes, sama. Tidak ada kehadiran verb di situ atau verba. Otomatis itu tidak bisa. Sementara wajibnya kalimat dalam bahasa Inggris ada subjek, ada verb. Oleh karena itu yang hanya bisa kita jadikan jawaban ada hanya satu, karena dia bisa berfungsi sebagai verb, a camel can drink. Jawabannya adalah alpha. Gitu ya kira-kira analisisnya. Kalau analisis liar saya seperti itu gitu. Oke, lanjut Nita. Ini lanjut dulu karena ini apa namanya belum masuk skill. Ya, ini. Jadi kalau ketemu soal prosedur seperti itu, pelajari kalimatnya. You have to make sure there is a subject, you have to make sure there is a verb in that sentence, and then they agree. Yang artinya kalau she terus verbnya are eating, berarti kan tidak agree tuh karena she singular.
To be-nya kan harusnya is. Jadi walaupun dia verb, tapi dia nggak agree, dia juga tidak bisa jadi jawaban gitu. Oleh karena itu kita pastikan pertama there is a subject, there is a verb, and they both agree. Itu yang harus kita pastikan. Itu ya. Lanjut Nita. Nah, kita akan masuk ke skill 1 yang namanya sentences with one clause. Klausa ya kalau bahasa Indonesia. Sentences with one clause seperti yang saya bilang tadi, hanya ada satu subjek dan hanya ada satu verb. Dan kita pastikan dua-duanya itu agree ataupun cocok begitu. Lanjut Nita. Nih, yang skill 1. Kita masuk skill 1 ya, teman-teman. Yang dinamakan verb di sini bukan hanya pure verbs atau base form verbs ya, bukan hanya kayak cook, eat, play, study, itu verb, that's for sure. Tapi dalam bahasa Inggris kita pasti mengenal ada yang namanya to be, ya toh? Ada is, ada am, are, 3. Kalau dalam bentuk past ada apa? To be? Anyone? Teriak aja. Was, were. Ada was, ada were, correct, betul. Ya, itu masuk dalam kategori verb, guys. Ingat ya, itu masuk dalam kategori verb. Jadi is, am, are, ada was, ada were, terus ada yang namanya auxiliary. Auxiliary ada can, ya kan? Ada will, ada must, ada should dan seterusnya. Kalau dia tidak ada kata kerja murni seperti she can eat, ada eat ya. Nah, kalimat itu tidak bisa juga yang ada auxiliary itu berdiri sendiri. Dia butuh bantuan to be. Jadi to be ini luar biasa. Jadi to be ya, be, is, am, are, was, were, itu harus ada dalam struktur kalimat. Kalau dia tidak memiliki kata kerja murni gitu. Sekarang kita lihat analisis dulu di example 1. Blank 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 was backed up for miles on the freeway. Teman-teman, langsung saja sekilat itu kalimat ini kurang apa? Kurang subjek. Yes. Yes, langsung kurang subjek saja karena sudah ada was backed up. Struktur kalimat apa was backed up, teman-teman? Bentuk kalimat apa? Pasif. Pasif, correct. Yes, pasif dan past tense ya, karena dia was. Ya udah, selesai. Kita butuh subjek. Sekarang kita cari subjek dari A, B, C, D. Yesterday bisa nggak? Untuk di sini. Bisa, Bang. In the morning juga nggak bisa. Nah, hanya C sama D contender kita. Cuma sekarang C sama D mana yang masuk akal? Yang agree? C. Traffic. Kenapa? Apa yang masalahnya dengan D? Karena was itu Dewi Iya. Ayu. Iya. Was itu Dewi Ayu atau Ayu Dewi gitu ya. Ini pasti Yolanda deh yang ngomong nih. Ya, cars were back. Nggak mungkin. Harusnya traffic was backed. Aman ya? Lanjut. Nomor 2, kita sudah ada engineers. Ada subjek. Berarti kita butuh verb. Work, di situ kebetulan ada work, bisa nggak? Nggak bisa, karena work punyanya for. Jadi work itu dalam bahasa Inggris tidak mentang-mentang work kata kerja jadinya, ya kan? Tapi di sini dia tidak berfungsi sebagai kata kerja. Nah, kita butuh yang namanya verb. Dari 4 calon itu kayaknya tidak ada perlu didiskusikan lama-lama deh. Mana yang layak menjadi verb? Udah, selesai. Itu engineers are needed. Pasif, verb 3 ya. Kalau pasif kata kerja ketiga. Dan dia pakai are karena engineers. Karena dia lebih dari 1. Udah, kelar. Bravo. Lanjut. Bravo. Nomor 3, the boy blank 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 going to the movies with a friend. Nah, di sini mungkin agak sedikit tingkat kesulitannya agak sedikit lebih tinggi. The boy, subjek udah ada, ya kan? Terus ada going, verb juga. Tapi kehadiran verb ing itu untuk struktur kalimat apa? Present continuous tense ya, atau progresif ya kan? Biasanya kehadiran apa yang dibutuhkan sebelum verb ing? To be. To be atau to be, betul. Kalau jawabannya C, salah atau benar tuh? Salah. Karena jadinya double ya, verb relaxing sama going. Kalau alpha? Double subject. Double subject. Iya, udah. Berarti jawaban yang paling masuk akal adalah delta. The boy will be. Apa nama tensesnya? Future? Future apa guys? Future continuous. Iya, future continuous. Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak rumit-rumit, dia gabung-gabungin aja guys.
Ada will-nya future, going-nya tuh continuous ya future continuous gitu. Oke, kayaknya ini udah aman ya. Lanjut teman-teman. Kita lihat sekarang, jadi kesimpulannya, setiap kalimat dalam bahasa Inggris at least ada satu subjek dan satu verb dan dia harus agree. Nah, sekarang kita lihat nomor satu. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Salah. Salahnya di mana? Silakan. Tidak Subjek. ada subjek. Betul, tidak ada subjek. Langsung when. Last week tidak bisa menjadi subjek kalimat itu. Oke, nomor 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Correct. Pertanyaan saya, subjeknya yang mana? A schedule of the A day's schedule. events. events. Oke, kepanjangan. Sebenarnya a schedule aja. The Yes. day's events itu cuma Oh. buat kita pusing. The day's event itu punyanya off. Off itu preposisi. Jadi kalau kita daftar dari pembelajaran, jadwal dari pembelajaran, subjeknya jadwal dari pembelajaran itu cuma buat manjang-manjangi buat kita pusing. Fokusnya hanya a schedule can be obtained sebenarnya. Nah, buat gangguin kita dia kasihlah the day's events. Dia sengaja, tapi itu punyanya off sebenarnya. Oke, jawabannya correct. Oke, nomor 3, 4, 5. Gimana nih? Bisa langsung nggak? Nomor 3 apa jawabannya, guys? A job on the day shift Incorrect. or the night shift at the plant available. Incorrectnya kenapa? Kurang Tidak mereka ada nggak sih prediksi. arti? Kurang ada verba. Bener, jawabannya Tidak ada incorrect. verba. Karena nggak ada verba. Subjeknya mana? A job. A job, cukup. The day shift Subject. itu punyanya on, the night shift punyanya on. The plan available, ya. Nah, kalau mau dikasih verb, nggak ada verb di benar. Di mana kita taruh? Apa nih? Verbnya apa? Kayaknya nih nggak ada kata Shift. kerja murni ya. Bla bla bla. Ya, The night betul. shift. Bla bla. Sebelum Available. available. Oke, kita lihat ya. Jadi kalimat itu subjeknya adalah a job On saja. the Dan on the night shift sama on the day shift sama or the night shift itu hanya mengganggu kita. At the plan itu juga mengganggu kita karena the plan itu punyanya si at. Munculnya di belakangnya hanya satu, yaitu available. Available itu kata apa sih? Berarti Kata apa itu tersedia? Kata sifat. kata sifat, benar, tersedia. Kata sifat itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya didahului oleh apa, guys? Must be. Saya, To be. iya, auxiliary to be. Jadi sebenarnya kalimatnya sederhana banget, guys. Jadi kalimatnya hanyalah a job is available. Udah. Jadi sepanjang-panjang itu di tengahnya mengganggu kita saja buat jebakan kita. Jadi to be-nya ditaruhnya sebelum Is adjective available. available. Sama dengan she is beautiful. Sama. A job is available. Sama persis. Nah, ya udah dapat jawabannya incorrect. Oke ya, nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful applications. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Kenapa? Incorrect. Kan ada verb, subjek ada nggak? Ada ini nggak? Subjek ada nggak? Subjek Ada. ada. Apa? Satu kata The saja. new The new Satu computer saja. program. Program aja, nggak usah pusing. Program. Iya, program ya, oke. Verbnya sudah ada has provides, tapi kemudian ada masalah di has provides. Ini maunya opo? Mau tensesnya opo? Kalau dia mau niat tensesnya perfect tense, harusnya has provided. Karena kan kalau perfect itu has have pakai kata kerja ketiga ya. Oke. Kalau dia mau dijadikan present tense biasa, Provides. kalau mau jadi present tense biasa, provides aja, has-nya nggak usah, ya kan? Kalau mau diperbaiki. Pokoknya has provides tuh nggak ada dalam bahasa Inggris. Harusnya has provided atau provides saja untuk present tense. Paham ya? Oke. Nomor 5. The box can be opened only with a special screwdriver. Correct, incorrect? Correct. Subjeknya the box, verbnya can be Correct. open. Yes. Dan ini struktur kalimat pasif pakai auxiliary can, oleh karena itu muncul be. Makanya kata kerjanya juga ketiga, can be open. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Dah. 6 sampai 10 kerjain sendiri. Nanti baru kita bahas next week. Ya.
Kalau mau dikerjain sekarang nanti 2, 3, 4, 5-nya nggak keburu. Takutnya Oke. nanti waktunya nggak cukup. Gak apa-apa ya? Lanjut. Let's go. Lanjut. Oke. Skill exercise, skill 2. Nah, sekarang bukunya baik banget loh guys. Kita disuruh hati-hati. Tadi hati-hati subjek sama verb. Sekarang hati-hati dengan object of prepositions. Ini tadi sudah sempat saya sentuh di atas. Jadi object of prepositions itu bisa muncul di antara subjek dengan verb. Dan itu buat kita bingung. Struktur object of prepositions itu biasanya didahului oleh preposisi lah, kata depan kayak in, ada at, of, to, by, behind, on, dan seterusnya. Itu kan kata depan tuh di atas, di bawah, di belakang gitu. Nah, itu seringkali TOEFL tuh buatnya di tengah-tengah ataupun di depan. Jadi kita terganggu. Contoh, after his exams, Tom will take a trip by boat. Nah, di antara begitu banyak kata kita harus lihat. Kita mungkin tergoda dengan his exams. Nggak bisa, his exam bukan subjek karena dia adalah punyanya. Kalau saya tuh mikir gampangnya, his exam punyanya si after. Jadi dia tidak bisa menjadi subjek kalimatnya subjeknya adalah Tom gitu. Berikutnya juga di belakang tuh by boat. Boat itu punyanya si by. Kalau saya tuh mikirnya gitu. Jadi hati-hati jika dalam kalimat itu ada object of prepositions. Kalau dia objek dari preposition, it cannot be the subject of the sentence. Itu maksudnya di skill 2 ini. Makanya disuruhnya hati-hati. Itu ya. Kita lihat, Nita ke bawah. Oke. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Itu kita lihat jawabannya sudah ada. Kita lihat with his friend. His friend tuh langsung buang guys. Jangan lagi pertimbangkan dia menjadi subjek. Nggak mungkin karena dia sudah ada si with di depan. His friend tuh punyanya with. Jadi kita abaikan dia. Berarti kalimat itu butuh sebuah subjek, ya kan? Nah, karena sudah ada verb kan, found. Ya udah carilah dari ABCD yang mungkin jadi subjek hanya satu, yaitu he. Ya udah, betul. Jadi with his friend, he found the movie theater. Jadi jawabannya dapat. Jadi kita maksudnya terus apa masalahnya Bang? Nggak ada. Jadi dia hanya membuat soal ini mengganggu kita dengan his friend biar kita terganggu. Subjek nggak ya? Itu. Tapi ingat karena di depannya ada preposisi, dia nggak mungkin menjadi subjek kalimat. Itu ya. Oke, lanjut nih. Jadi kesimpulannya guys, jika ada preposisi yang diikuti oleh noun, pronoun, gerund itu verb ing ya, atau noun clause, dia disebut dengan object of preposition dan dia tidak bisa menjadi subject of the sentence. Dan itu ada latihannya nanti di buku di appendix D, nanti teman-teman bisa lihat, bisa latihan lagi lebih detail. Kita langsung masuk exercise. Ayo nih. Aduh, kalau nggak ada Nita gimana nih? Oke, number 1. The interview by radio broadcasters were carried live by the station. Ini masih gampang guys. The interview subject. Radio broadcaster bukan subjek karena dia punyanya si preposisi by. Jadi kalimat itu adalah the interviews were carried live by the station. Makanya jawabannya correct. Tapi coba lihat nomor 2. In the last moment before takeoff, took his seat in the airplane. Apa masalahnya guys? Tidak punya subjek. Nggak ada subjek, betul. Nggak ada subjek. The last possible moment punyanya in, take off punyanya before. Terus langsung kata kerja took. Nah, mana subjeknya? Makanya incorrect. Oke, number 3. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Correct, incorrect? Correct. Subjeknya mana? Flowers. Bagus. Flowers. Berarti betul. Berarti bisa melihat secara jeli ya. The neighborhood flower shop punyanya at. Terus quantities punyanya in. A dozen punyanya of. Or half dozen juga punya of. Flowers tertinggal lah di sela-sela segitu banyak kata. Jadi kalimat itu sebenarnya adalah flowers can be delivered for free. Tapi dia, itulah kerennya tuh foto canggihnya, dia kasihlah banyak sekali gangguan biar kita ngelihatnya panik dan bingung. Tapi kalau kita jeli, tahu nih yang ini nih. Gitu. Ya, oke. Number 4, the progressive reading method at this school are given credit for the improved test scores. Correct, incorrect? Correct. Tuh, jawabannya correct karena the progressive reading methods adalah subjeknya ya, methods plural.
Verbnya are given. Sudah cocok Are ya? given. Iya. This Hmm. school itu punyanya at. Number 5. For the last 3 years at various hospitals in the county has been practicing medicine. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Kenapa? Tidak Nggak ada punya subjek. Tidak ada subjeknya. Ya udah, the last 3 years punyanya for, various hospitals punyanya at, the county punyanya in. Langsung verb has been practicing. Incorrect. Gas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 PR. Ya. Oke. Skill 3. Nita. Sketching. Oke, tadi 1 subject verb, hati-hati. Terus disuruh hati-hati lagi object preposition. Nah, yang ketiga, hati-hati dengan yang namanya appositives, guys. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris itu appositif. Ini agak sedikit menantang nih. Posisi Iya, ada ya aposisi ya. Oke. ada. Oke. Nah, kita lihat. Appositif itu dia kata benda, ya. Dia benda, tetapi dan dia muncul itu mungkin sebelum atau sesudah kata benda yang lain, dan dia memiliki makna yang sama. Nah, itu juga bisa menjebak. Contoh, Sally, the best student Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Lah, loh, mana nih subjeknya? Sally kah? Atau the best student in the class kah? Karena dia tidak ada preposisi the best student in the class. Bisa saja dia menjadi subjek karena dia sebuah noun phrase. Nah, kita lihat. Di sini patokannya agak lucu sih. Patokannya itu koma. Jadi kalau Sally, the best student in the class, got an A on the exam, yang menjadi subjek kalimat adalah Sally-nya. Jadi the best student in the class adalah apositifnya. Itu ya. Tapi kalau dibalik, kita turun. Kalau dibalik, oh ini masih ya, my friend, George, is attending the lecture. Sorry, yang mana subjeknya guys? Jawabannya my friend nih. Mana subjeknya? My 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 friend. friend. Yang berarti friend. positifnya adalah si George. George. Iya, oke. Karena dan simply because antara George dengan verb is attending ada koma. Lucu ya, penjelasannya kayak gitu tuh dalam TOEFL. Jadi yang di depannya adalah si subjek. Tapi bisa tidak kalau ternyata lagi ini turun nih. Nah, nih. Example 2 teman-teman lihat. Jawabannya adalah Sarah yang menjadi subjek kalimat. Sarah rarely misses her basketball shots. Teman-teman perhatikan, antara Sarah dengan Mrs. tidak ada koma toh? Nah, kalau dia tidak ada koma, dia yang menjadi subjek kalimat. Dan di depannya harus apositif. Pasti apositifnya. Nah, sekarang kita lihat. Apositif itu ingat ya, noun ya guys. Noun atau noun phrase gitu. Yang paling masuk akal yang hanya noun phrase yang mana nih? Alpha, correct. Yes. An excellent basketball player. Seorang pemain basket yang hebat. Itu noun phrase. Kalau yang B nggak mungkin karena ada verb is di situ. Kemudian C juga nggak mungkin, ada Sarah, is lagi. Kemudian yang nomor D-nya play, ada verbnya. Jadi kalimat yang benar adalah jawabannya benar adalah alpha. Nah, subjek kalimat itu bukan an excellent basketball player, guys, walaupun dia berada di depan kalimat, tapi Sarah. Tapi kalian harus pastikan juga bahwa apositif dan subjek itu adalah hal yang sama. Itu juga kalian harus perhatikan. Jadi an excellent basketball player itu sama dengan Sarah, masuk akal. Kayak tadi my friend George, sama kan ya? Bisa. Karena ada soal nanti apositifnya apa, subjeknya apa gitu. Itu salah berarti. Walaupun dia secara struktur dia mungkin masuk, tapi nggak nyambung, dua-duanya adalah dua hal yang berbeda. Dia nggak bisa jadi jawaban gitu. Ayo Nita lanjut. Nah tuh kesimpulannya hanya gara-gara ada koma guys. Jadi kita langsung dalam tabel aja. Lihat Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Jadi subjeknya adalah Tom, a really good mechanic, ada koma ya, antara dia dengan is fixing, dialah apositifnya. Tapi yang kedua, a really good mechanic, Tom is fixing the car, Tomnya yang subjek, karena antara Tom dengan verb is fixing tidak ada koma yang memisahkan. Cuma gitu bang, ya as far as I know, itu untuk skill yang apositif.
gitu ya. Oke, kita lihat latihannya. Nomor 1. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Jawabannya correct, but I want to know where is the subject, guys? The new owner. Yes, the new owner. Karena antara dia dengan verb is undertaking tidak ada koma. Yang di depannya adalah positifnya. Number 2. Last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Incorrect. Why? Tidak ada Tidak ada. To subjeknya. be. Tidak ada subject. To be. Subjek. Karena a friend bisa nggak? Sepertanyaan saya, a friend bisa nggak jadi Bisa. jadi subjek kalimat? Oh, Nggak ya. bisa. Karena Karena Apositif. tahu dari mana? berada Ada di antara komanya, dua diapit koma. koma. Ada komanya. A friend, graduated. Nah, kalau gitu last semester dong subjeknya. Last semester sama a friend emang sama. Nggak bisa kan? Tidak ya. Nah, jadi dia tidak ada subjek kalimat ini, guys. A friend tidak bisa. Last semester juga tidak bisa. Paham ya? Oke. Ya. Number 3, Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweetheart. First, correct, incorrect? Correct. 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 Second question, where is the subject? Valentine's Day. Valentine's Day. Day, betul. February 14 itu adalah positif. Itu ada koma antara dia dengan si is tadi. Nomor 4, at long last, the chief executive officer has decided to step down. Correct, incorrect? Incorrect. Why? No Incorrect. Subject. There Tidak is ada no subjek. subject. Betul. Karena the chief executive officer itu tidak bisa, dia apositif. Terus at long last bukan the chief executive officer, tidak sama. So it is incorrect. Number 5. Incorrect. Tonight's supper, leftovers from last night, did not taste any better tonight than last night. Correct, incorrect? Correct. Subjeknya mana? Tonight Tonight supper. Tonight supper. Subjeknya, Yes. lah, leftoversnya piye? Apositif. Oh, positif. Kok apositif? Oh, keterangan ini? Bukan. Kenapa leftovers? Pertanyaan saya, leftovers from last night, kenapa tidak bisa menjadi subjek? Positif. Iya. Keterangan. Karena diapit koma. Diapit koma. Oh, berarti matanya pada masih kelihatan ya. Leftovers from last night, baru did not taste, ya kan? Jadi dia sama sih jenisnya. Tonight supper tuh makanan malam ini. Leftovers from last night, sisa-sisa tadi malam. Kita kan sering gitu ya, kalau misalnya masih banyak gitu kan, leftovers. Sama jenisnya. Cuma leftovers ya from last night memang punya from, tapi leftoversnya itu sudah bisa menjadi subjek atau apositif. Tapi masalahnya ada koma sebelum did not taste. Berarti leftoversnya nggak bisa jadi subjek. Yang menjadi subjek adalah tonight supper. Saya mau ngetes aja, ternyata masih nyambung. Baik. Paham ya? Can we say goodbye to skill 3? Jadi itu correct ya, Sir ya? Correct. Ya, Correct. oke. Ya. Subjeknya Thank you. tonight, subjeknya tonight supper tapi ya, karena leftoversnya itu apositifnya. Oke, Ada thank komanya. you. You're welcome. Lanjut ya. Kalau tadi sudah disuruh hati-hati subjek verb, hati-hati preposisi, hati-hati apositif. Sekarang disuruh hati-hati dengan present participles. Present participles itu kata keren dari verb ing, guys. Jangan terlalu bingung dengan kata canggihnya. Itu verb ing. Dalam struktur kalimat bahasa Inggris, dalam grammar, tadi kita sudah sempat bahas. Verb ing itu muncul berfungsi sebagai kata kerja untuk tensi apa, guys? Continuous present. Continuous, yes. Atau present progressive orang sebut juga. Present continuous tense. Atau past continuous tense. Pokoknya yang ada dia Continuous. secara, ya betul, secara tenses dia cukup tinggi, guys. Karena mau dia past, future, perfect, lalalala di depannya, tapi kalau dia ada continuousnya, verbnya harus ing. Ya, jadi bukan hanya present continuous, future continuous, past future continuous, past future perfect. I would have been eating. Ujung-ujungnya kalau ada continuous tetap harus verb ing. Ya, jadi ingat itu. Jadi dia boleh dibilang superior lah. Jadi dia harus
Kalau udah akan continuous harus ada verb ing-nya. Nah, kemunculan struktur tenses dalam continuous tense, mau past, present, segala macam, harus didahului oleh yang namanya be. Kata kerja bantu tadi teman-teman sudah sebut. Berarti ada is, am, are, ada was, were, tambah lagi ada been, ya, ada being, ada be, ada been. Be, been, itu termasuk. Jadi berarti kalau dia akan berfungsi sebagai kata kerja, verb ing ini, saya ulangi ya, verb ing akan berfungsi sebagai kata kerja jika didahului oleh yang namanya verb be. Verb be apa saja? Is, am, are, was, were, be, been. Itu akan muncul duluan. Baru dia, oh berarti ini verb ing-nya berfungsi sebagai kata kerja. Contoh, the man is talking to his friend. Jelas itu adalah talking-nya berfungsi sebagai kata kerja karena didahului oleh verb is, be ya, to be is. Kemudian kita lihat lagi di bawah. However, present participle of verb ing can function as an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Contoh, the man talking to his friend has a beard. Nah, talking di situ tidak berfungsi sebagai kata kerja, guys. Tapi dia berfungsi sebagai adjective yang menjelaskan the man. Mungkin kalau lengkapnya kita nanti akan berbicara tentang adjective clause. Dia tuh bolak-balik sih sebenarnya itu juga. Cuma ini dalam bentuk reduce atau yang dikurangi. Jadi the man talking to his friend itu bukan struktur verb talking-nya karena dia hanya menjelaskan the man. Salah satu buktinya dia tidak punya to be di awalnya atau dia tidak didahului oleh to be. Nah, oleh karena itu, karena verb ing itu tidak berfungsi sebagai verb, kita butuh kata kerja lain dalam kalimat itu. Kita harus pastikan harus ada kata kerja. Nah, dalam kalimat ini yang menjadi kata kerja adalah has. Has. Iya, jadi kalimat itu sebenarnya the man has a beard. Udah, itu kan kalimat intinya itu. Tapi dia ada penjelasan talking to his friend-nya menjelaskan the man. Jadi itu ya. Turun lagi nih. So the conclusion is ketika verb ing tidak berfungsi sebagai kata kerja, berarti kita harus pastikan ada kata kerja dalam kalimat itu. Contoh, the child playing in the yard is my son. Subjeknya mana, guys? The child. The child. Verbnya yang mana? Is. Is yang di belakang. Is di belakang ya. The child is my son sebenarnya kalimat itu. Nah, kalau kita sudah ada verb, kalau sudah ada verb is yang is my son itu, otomatis playing di sini haram untuk berfungsi sebagai kata kerja. Kalau kita dikasih jawaban B sama D, otomatis jawaban kita salah. Terjadi apa yang terjadi kalau kita kasih is atau was di situ? Double predikat. Double. Iya, double predikatnya. Jadi sudahlah ada playing, was playing atau is playing, di belakangnya ada is lagi, nggak bisa. Oleh karena itu, yang paling masuk kalau kita kasih he juga nggak mungkin karena jadinya double subject. Jadi yang paling masuk akal adalah the child now playing in the yard is my son. Paham ya? Oke. Oke, Nita lanjut. So the conclusion is kalau dia berfungsi sebagai verb, dia didahului oleh be. The boy is standing in the corner. Ada is. Tapi kalau dia tidak berfungsi sebagai verb, dia tidak didahului oleh to be, kayak the boy standing. Tapi ya, pastikan bahwa kalimat itu ada verbnya. Dalam nomor 2 itu, verbnya adalah was naughty. Was. Oke. Lanjut. Number 1, the companies offering the lowest prices will have the most customers. Correct. Subjeknya mana? The companies Verbnya? will have. Will have. Oke. Offering itu walaupun dia verb ing, dia bukan verb ya. Tidak ada to be di depannya. Saya sesederhana itu aja. Nggak usah abaikan simbol-simbol atau analisis canggih yang lain. Pokoknya cara yang lihatnya gitu aja. Biar cepat. Biar kita tidak terlalu pusing dengan TOEFL ini. Nomor 2. Those travelers are completing their trip on Delta should report to gate 3. Masalah. Incorrect ya. Double. Yang mana saja? Are completing Sama should should report. Oke. Aman.
3, the artisans were demonstrating various handicrafts and booths throughout the fair. Correct, incorrect? Correct. 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 Subjeknya The Artisans artisans, Artisans verbnya were were demonstrating. demonstrating. Udah, demonstrating sebagai verb karena didahului oleh to be were. Number 4, the Hmm. fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges. Masalahnya Incorrect. Oh, incorrect. Kenapa? Incorrect. Sama ya, Double. double. Apa saja? Are Are giving Are dan giving and attract. attract. Are giving sama attract. Bagus. Kayaknya udah pinter-pinter deh nih. Nggak usah lagi deh diajarin kayaknya nih. Okay, number 5. Yo, number 5. The first team winning for game is awarded the championship. Masalahnya, correct, incorrect dulu. Correct. Correct. Verbnya mana? is. Is Is awarded. awarded. Iya, pasif ya. Sementara winning kan, walaupun dia verb ing, dia bukan verb ya, karena tidak didahului oleh to be. Aman, guys? Oke. Aman. Oke, Nita, we go to the last skills of the day ya, Nita. Oke, skill 5. Ini satu kelompok nih, sampai 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi disuruh hati-hati dengan present participles, means that it is verb ing. Now, the book says we have to be careful with past participles. Apa itu? Verb 3. Verb 3, guys. Canggihan dia. Pokoknya ini yang kadang-kadang buat pusing. Kalau saya sih gitu aja. Present participle verb ing, past participle verb 3 gitu. Nah, kemunculan sama dengan konsep yang verb ing tadi. Kemunculan verb 3 itu sebagai verb 2. Kalau tadi kan struktur menyatakan sedang ya, ada to be, to be, to be. Nah, kalau ini 2. Yang pertama, dia akan muncul dalam struktur perfect tense. Mau present perfect, mau past perfect, selalu didahului oleh have, has, have, had, having. Have, has, had, having. Jadi, kalau itu muncul duluan, baru kemudian ya, have, has, had, having. Kalau dia muncul duluan, baru kata kerja ketiga, berarti dia berstruktur kalimat perfect. Maksudnya dia berfungsi sebagai kata kerja. Oke. Nah, dia juga, verb 3 juga akan berfungsi sebagai kata kerja dalam struktur kalimat pasif. Tapi syaratnya berarti kalau pasif tadi udah ada yang nyebut tuh, harus didahului oleh apa? To be. Pasif? To To be. be. Betul. Berarti akan muncul lagi is MR, muncul lagi was were, atau be, atau been, atau tambah lagi satu being. Being itu untuk yang continuous. Jadi the poem was written by Paul, was written itu pasif sebagai kata kerja written-nya. Ya udah, berarti kita pastikan itu saja, kemunculan apa saja yang muncul sebelum kata kerja ketiga, oh berarti dia berfungsi sebagai verb. Tapi kalau kita pastikan tidak muncul nih, have, has, had, sama was, were, is, are, be, been, being itu tidak muncul, berarti dia tidak berfungsi sebagai kata kerja. Alih-alih dia berfungsi sebagai kata sifat. Ya nih, turun nih. Contoh. Naik lagi nih dikit nih, belum. Nah, tuh. The television purchased yesterday was expensive. Kalimat ini ada purchase yesterday, ada kata kerja ketiga, tapi tidak didahului oleh tadi yang saya sebutkan. Berarti purchase itu berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan television. Jadi sebenarnya kalimatnya kan the television which was purchased. Itu kan sebenarnya adjective clause, tapi dalam bentuk reduce. Nanti itu juga yang dibahas. Nah, kalau dia tidak didahului oleh have, has, had, sama to be, dia berarti adjektif. Pastikan bahwa kalimat itu ada verbnya. Verbnya di dalam kalimat itu ada to be, was. Ya udah. Terus yang nomor 2. The poem written by Paul appeared in the magazine. Nah, written sama verb 3 tapi tidak didahului oleh have, has, had, tidak didahului oleh to be. Kalau dia pasif, walaupun ini maknanya kan pasif, Bang. Iya, tapi dia dalam bentuk clause. Nah, dia tidak bisa berfungsi sebagai kata kerja utama kalimat tersebut. Artinya, kita harus cari kalimat itu ada nggak verbnya? Ada, yaitu appeared. Jadi kalimat itu sebenarnya the poem appeared in the magazine. Di tengah-tengahnya itu mengganggu kita untuk supaya kita tuh terjebak lah. Ternyata, jadi verbnya yang mana nih? Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut nih. Kesimpulan, contoh-contoh. The packages, blank 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 mailed at the post office will arrive Monday. Kalimat itu sudah ada subjek the packages. Sudah ada verb belum? Verb udah.
Mana? Will arrive. Will arrive. arrive. Berarti male tidak boleh jadi verb. Jadi kalau nggak mau jadi verb yang mana paling? Kalau have bisa nggak? Kalau have jadi verb dong. Tidak. Ya. Iya, were juga jadi verb dong. Just Ya. mail. Jadi just mailed. Just. Iya. The packages just mailed yang baru saja dikirim gitu. Ya. Also. Oke. Tapi hati-hati ya. Hati-hati dengan terus nih hati-hati dengan verb 3 yang regular verbs. Regular verbs itu kan tambahnya ed. Nanti jangan kalian pikir ayo lanjut nih. Nah, yang ini nih. Lagi nih. Nah, she painted this picture. Jangan nanti she painted verb 3. Waduh, dia nggak ada to be-nya ISMR. Oh, dia nggak ada have has-nya. Berarti painted-nya nggak bisa adjective. Wah, kalimat itu nggak ada kata kerja. Ya enggak. Karena painted di nomor 1 bukan verb 3, guys. Tapi verb 2. Past tense. Past tense. Karena kebetulan ed kan ya. Paint, painted, painted. Nah, jadi di sini maksudnya hati-hati menganalisisnya. Bukan berarti dia salah. Bukan berarti, Bang, berarti painted itu adjective, Bang, di sini. Berarti kalimatnya salah, nggak ada kata kerja. Enggak, painted di sini sebagai kata kerja. Tapi bukan verb 3, tapi verb 2. Nomor 2, she has painted sebagai perfect tense. Nomor 3, the picture painted by Karen is. Nah, ini baru adjective clause, ya kan? Painted by. Karena di belakangnya ada subjek lagi tuh, ada verb lagi is. Now in a museum. Oke, kita lihat soal-soal Nita. Nomor 1. The money was offered by the client was not accepted. Incorrect. Tell me why, guys. Ada was di Ada depan. double was. Yes, double verb was offered sama was not accepted. Not Nomor 2, accepted. the car listed in the advertisement had already stalled. Correct. Subjeknya the car, verbnya stalled, listed berfungsi sebagai adjective. Number 3, the chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Correct, incorrect? Incorrect. In. Why? Ada word di depan. Were Ada taught. were di depan, terus di belakangnya ada lagi Ada will be. Will will be. Double verb. Very good. Number 4, the loaves of bread were baked in the brick of oven at low temperature for many hours. Correct, incorrect? Correct. Subject? The love. The loaves of Loaves. bread. Yes. Nggak usah panjang-panjang. Loaves saja. The loaves Verbnya? We're Were back. be. Were were baked. baked. Udah, nggak ada verb lain di belakang kan? Oke, aman. Berarti dia boleh jadi verb. Number 5, the ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Incorrect. Incorrect. Masalah. Where ada dua. Were, iya ada iya. dua. Double verb. Ya. Satunya were reached, satu lagi were lagi. Were under. Double verb. Under Iya control. toh? Oke. Ya. Oke. Nah, kayaknya 5 skill untuk hari ini cukup. Nita, kita turun ke bawah. PR ya. PR di 6 sampai 10-nya PR. Lanjut Deg-degan. lagi nih. Nah, kerennya, wait. Longman itu kerennya dia setelah 5 kelompok 5 skill selesai, 1 kelompok selesai, dia gabung jadi 10 soal. Itu mengcover 1 sampai 5. Terserah, ada yang double skillnya, ada yang mana, itu dikerjakan sendiri. Ya. Nah, kemudian lagi dia masih dalam status correct incorrect, guys, karena TOEFL itu sebenarnya nanti tidak ada incorrect incorrect kan format tesnya, tapi dia kasih kita menganalisis ini dengan menganalisis benar atau salah. Baru kemudian turun lagi nih. Nah, baru nanti dia kasih multiple choice-nya gabungan dari 5 skill tadi. Coba dong nomor 1 aja kita kasih spill nomor 1. Jawabannya apa, guys? Jawabannya Ayo. B. B. yang mana nih? Yang nomor 1 yang pilihan ganda, yang the North Platte River. Jawabannya B ya, flows ya. A kenapa? Double subject. Double Double subject. subject. Kalau C kenapa? Tidak ada Nggak predikat. ada Double. Pinter-pinter. To be. Oke. Jadi PR-nya guys, 5 kali 5, 25. Karena kan setiap skill ada sisa 5 tuh. Kemudian gabungan 1 sampai 5 yang correct incorrect 10. Kemudian pilgan 10. Totalnya berapa ya? 45 ya, guys. Ya enggak?
45 soal yang harus dikerjakan. Oke, deal? Deal. Deal. Oke. Deal. I don't know, butuh feedback dong. Am I too fast? A No. little bit. Oh. Oh, Bisa, oke. More. Aman, Oke. aman. Alhamdulillah, oke ya. Sorry ya agak rushing, tapi tadi karena agak telat kita mulainya, jadi agak buru-buru. Tapi, nah itu tadi yang tadi, like I said to you, kalau mau yang 5 ini kan udah 5 nih, supaya tetap kerennya buku ini nanti di skill 60 akan ada pilihan ganda gabungan dari skill 1 sampai 60. Entah yang mana dia pilih, dia akan masukkan ke situ. Idealnya tidak akan lupa kalau kita mereviewnya lagi. Makanya tadi abang pesan yang barusan harus dikerjain. Nah, pas nanti kita ketemu lagi, next meeting, kita review jawabannya cepat-cepat, nggak usah panjang-panjang. Karena kita butuh masuk ke skill-skill berikutnya. Jadi kalau ada yang nggak keep up, I'm sorry, nggak bisa ngejar gitu. Tapi kalau memang pengen, kayaknya aku nggak mau ketinggalan satu skill pun, ya udah, ajar, kerjain soal-soalnya, dan kalau mau di print, udah cukup? Oke, kalau sudah cukup, thank you. I hope you guys had fun with me today. Sampai ketemu di next meeting, dan saya kembalikan ke moderator. Dwi, Dita, Baik, ya. kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bang Lukman. Beri cinta. Aduh, beri tepuk tangan. Thank Ya, you. terima kasih Bang Lukman atas ilmunya yang Sama-sama, luar biasa Dwi. pada hari ini. Insya Allah kami Sama-sama. akan mengerjakan di rumah apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai siswa yang baik. Oke, Oke. oke. Ya, thank you so much Oke, ya. Nanti Nita terima akan kasih. bagi bahannya dan teman-teman bisa ngerjain. Pokoknya yang tertarik harus beres minggu depan, kita jawabannya sudah ada. Thank you guys. Amin. Oke, Ya, makasih Bang makasih. Lukman. Terima kasih Oke. juga teman-teman, Bapak Yo. Ibu Terima semua. kasih. terima kasih Sampai Bang jumpa Lukman. lagi. Terima Ya, kasih yo, Bang Lukman. bye. Lukman. Sehat selalu kasih. semua.